Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Septiani dari Program Studi Administrasi Pendidikan Semester 3 STKIP Muhammadiyah Bogor. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen perkantoran dengan dosen pengampu Ibu Resya Fahrunisa dengan materi yang akan dibahas yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja berasal dari bahasa Inggris yaitu kata safety dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa celaka atau nyaris celaka. Keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil budaya dan karyanya. Pengertian kesehatan kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Secara umum, penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kondisi berbahaya, yaitu kondisi yang tidak aman dari peralatan atau media elektronik, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan cara kerja. 2. Perbuatan berbahaya, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia, yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh yang tidak kentara, keletihan, kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Biasanya, kecelakaan menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Yang termasuk kecelakaan kerja adalah sebagai berikut. 1. Kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. 2. Kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar. 3. Penyakit akibat kerja. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan meliputi 1. Tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. 2. Lemahnya pengawasan terhadap K3. 3. Kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri. 4. Kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Tidak semua pimpinan kantor peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini terbukti belum adanya fasilitas dari kantor bagi pegawai yang sakit, atau kalau kita lihat dari anggaran biaya, anggaran keselamatan dan kesehatan kerja belum dicantumkan. Namun demikian, untuk mengurangi biaya akibat banyaknya kecelakaan dan sakitnya pegawai, perlu dipikirkan untuk mencegah kecelakaan dan pegawai yang sakit. Untuk itu, tindakan kantor untuk mencegah kecelakaan harus meliputi hal sebagai berikut. 1. Pengendalian teknis seperti mengatur sistem ventilasi, penerangan, perlengkapan, keselamatan, dan kesehatan kerja. 2. Penyempurnaan anggaran ekonomi. 3. Pengawasan atas kebiasaan kerja. 4. Penyesuaian kecepatan arus produksi dengan kemampuan optimum para pegawai. 5. Peningkatan mekanisme yang tepat guna. 6. Penyesuaian volume produksi dengan jam proses yang optimum. 7. Pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan kerja di bawah seorang petugas khusus yang profesional. Yang paling penting lagi adalah timbulnya kesadaran dari seluruh komponen organisasi untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja. Pokok-pokok peningkatan kesadaran keselamatan dan kesehatan kerja
di kalangan pegawai antara lain: 1. Memberi pengertian yang sebaik-baiknya kepada petugas mengenai cara bagaimana mereka harus bekerja dengan benar, tepat, cepat, dan selamat. 2. Memberi contoh kerja yang benar dan mudah ditiru. 3. Memberi teladan kerja dengan mengadakan percobaan yang harus dilakukan, dimengerti, memahami, dan melaksanakan sesuai dengan cara yang telah diberikan. 4. Meyakini petugas bahwa keselamatan kerja dan kesehatan kerja mempunyai dasar yang sama pentingnya dengan kualitas atau mutu dan target. 5. Memberikan pengertian kepada petugas tentang cara pelaksanaan pengamanan kerja yang dipaksakan tanpa disertai kesadaran mungkin akan berakibat lebih buruk bila dibandingkan dengan pelanggaran peraturan. 6. Mengusahakan agar seluruh isi program keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi tanggung jawab setiap pegawai demi kepentingan bersama. 7. Menginsafkan diri sendiri beserta segenap anak buah bahwa kecelakaan kerja dapat terjadi, sebenarnya dapat dihindarkan dan dicegah jika para pegawai yang telah lebih dahulu mengetahuinya mau mencegah atau menanggulanginya segera. 8. Melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja dan lingkungan dengan baik, sehingga dapat dipastikan bahwa setiap petugas telah dapat membiasakan diri bekerja dengan perilaku sebaik-baiknya. Kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.